Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah berkaitan tentang hubungan gradien garis. Nah, dalam hubungan gradien garis ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu gradien garis yang saling sejajar. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Ada dua buah garis, yang pertama berwarna oranye dan yang satu lagi berwarna merah. Nah, kedua garis ini saling sejajar. Bagaimana hubungan gradiennya? Nah, garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama, atau jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka pasti garis-garis tersebut saling sejajar. Nah, jadi apabila ada dua buah garis saling sejajar, maka pastilah kedua garis tersebut memiliki gradien yang sama. Atau kebalikannya, jika kita menemukan ada dua buah garis dengan gradien yang sama, maka dapat kita katakan bahwa kedua garis tersebut saling sejajar. Nah, jadi M1 gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua ketika kedua garis ini sejajar. Nah, yang kedua yaitu gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, ini gambarnya. Ada dua buah garis, mereka saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini dikatakan saling tegak lurus. Apa kaitannya? Garis-garis yang tegak lurus memiliki gradien yang jika dikalikan menghasilkan min 1. Atau jika garis-garis memiliki gradien yang jika dikalikan menghasilkan min 1, maka dapat dipastikan garis tersebut saling tegak lurus. Nah, coba lihat M1 dikali M2 hasilnya min 1. Ketika gradien garis pertama kita kalikan dengan gradien garis kedua menghasilkan min 1, maka dikatakanlah kedua garis tersebut saling tegak lurus. Jadi ketika ada dua buah garis dikatakan saling tegak lurus, maka gradiennya jika dikalikan hasilnya haruslah min 1. Jika hasilnya di luar min 1, maka kedua garis tersebut tidak tegak lurus. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soal yang berkaitan dengan masalah ini. Baik, kita masuk dulu. Contoh soal yang pertama. Persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y kurang 3X sama dengan 5. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang membuat persamaan garis. Nah, di sini kita diminta untuk membuat persamaan garis yang melalui sebuah titik. Maka rumusnya yang kita pakai yaitu Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1 tutup kurung. Nah, Y1 kita sudah ada di sini 6. X1 juga sudah ada min 3. Cuman kita belum punya yang namanya gradiennya, M-nya. Sehingga kita harus cari dulu gradiennya. Kita baca lagi soalnya. Ternyata di sini ada keterangan sejajar dengan garis 4Y kurang 3X sama dengan 5. Kita ingat tadi, ketika ada dua buah garis yang saling sejajar, maka gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Artinya, kita cari gradien garis yang 4Y kurang 3X, maka nanti gradiennya akan sama atau akan sama dengan garis yang melalui titik min 3,6. Nah, sekarang kita cari dulu gradien dari garis 4Y kurang 3X sama dengan 5. Nah, jika persamaannya seperti ini, maka mencari gradiennya, kita cari dulu nilai A sama B. A-nya yaitu min 3, yaitu koefisien dari X atau angka yang di depan X ini.
Kemudian B, yaitu koefisien dari Y atau angka di depan Y, 4. Rumusnya yaitu M sama dengan min A per B. Nah, min A per B. Kita masukkan nilai A-nya, yaitu M sama dengan min A-nya min 3. Berarti min 3 per B. B-nya 4. Min jumpa min positif, sehingga M-nya menjadi 3 per 4. Nah, ketika kita sudah dapat gradien garis ini, maka gradien ini akan sama dengan garis yang melalui titik min 3,6. Karena di sini keterangannya sejajar. Sehingga kita pakailah M ini, yaitu 3 per 4. Kita masukkan angkanya Y kurang Y1. Y1-nya 6. Sama dengan M-nya 3 per 4. Dikali X kurang X1-nya min 3. Berarti X kurang min 3. Nah, selanjutnya kita operasikan. Y kurang 6 tetap karena tidak bisa dikerjakan ya. Kemudian sama dengan, nah ini bisa X min jumpa min jadi positif. Jadi X tambah 3 kemudian kita kalikan dengan 3 per 4. Sehingga bentuknya berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah ini, mana yang bisa kita kerjakan? Yaitu kita kalikan 3-nya dengan X tambah 3. Sehingga menjadi Y kurang 6, 3 kali X, 3X, 3 kali 3, 9 per 4. Nah, setelah sampai di sini, Y kurang 6 tidak bisa kita kerjakan. Kemudian 3X tambah 9 juga sudah tidak bisa dikerjakan. Maka langkah selanjutnya, kita kali silang. Kita kalikan 4 ke Y kurang 6. Kalau di sini kan 1. Jadi sehingga bentuknya menjadi 4 dikali Y kurang 6 sama dengan 3X tambah 9. Kita kalikan sekarang 4 kali Y, 4Y. 4 kali min 6, min 24 sama dengan 3X tambah 9. Nah, 4Y kurang 24 tidak bisa lagi dikerjakan. 3X tambah 9 juga tidak bisa dikerjakan. Maka langkah selanjutnya yaitu kita pindah ruaskan min 24 ke sebelah kanan. Sehingga menjadi 4Y sama dengan 3X tambah 9 tambah 24. Karena di sini awalnya negatif, ketika pindah ruas menjadi positif. Sehingga dapat hasilnya 4Y sama dengan 3X tambah 9 tambah 24 ya, hasilnya 4Y sama dengan 3X tambah 33. Kita lihat jawabannya ternyata, ya jawabannya yaitu A. Ya, jadi persamaan garis yang melalui titik min 3,6 yang sejajar dengan 4Y kurang 3X sama dengan 5 adalah 4Y sama dengan 3X tambah 33. Nah, baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 4,5 dan titik min 3,3. Nah, kita di sini juga tugasnya membuat persamaan garis yang melalui sebuah titik 0,6. Berarti rumusnya yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya 6, X1-nya 0. Yang harus kita temukan lagi yaitu adalah nilai M. M-nya tidak diketahui. Nah, tapi di sini dibuat keterangan tambahan yaitu ada saling tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 4,5 dan min 3,3. Nah, di sini kita harus mencari dulu gradien dari garis yang melalui titik min 4,5 dan min 3,3. Karena nanti hubungan gradiennya M1 dikali M2 hasilnya min 1. Yang pertama kita harus cari dulu gradien dari garis yang melalui titik ini. Nah,
Karena melalui dua titik, maka rumus mencari gradien adalah Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Di sini min 4 ini adalah X1, 5 adalah Y1, min 3 adalah X2, dan 3 adalah Y2. Kita masukkan nilainya. Y2 berarti Y2 3 dikurang Y1 5. 3 kurang 5. Kemudian X2. X2-nya min 3. Min 3 dikurang X1. X1-nya min 4. 3 dikurang 5 min 2. Ya, kita rubah dulu yang di bawah. Min ketemu min jadi positif. Sehingga menjadi 3 kurang 5 per min 3 tambah 4. 3 kurang 5 min 2. Min 3 tambah 4, 1. Min 2 per 1 sama hasilnya min 2. Nah, gradien ini, gradien yang pertama min 2. Karena mereka tegak lurus, jadi ketika gradien yang pertama kita kalikan gradien yang melalui titik 0,6 ini, hasilnya pasti min 1. Karena di sini dibuat keterangan tegak lurus. Maka kita anggap ini sebagai M1, sehingga menjadi min 2 ketika dikalikan nanti dengan gradien yang melalui titik 0,6, atau kita anggap gradien itu M2, akan sama hasilnya dengan min 1. Sehingga dari sini kita dapat nilai M2 itu min 1 per min 2. Jadi min 2-nya kita jadi pindahkan, karena di sini dikali, maka ketika pindah ruas dia menjadi dibagi. Menjadi min 1 per min 2. Min dibagi min jadi positif, sehingga M2 atau gradien garis kedua adalah setengah. Maka M2 atau gradien yang setengah ini, inilah yang akan kita masukkan ke persamaan Y kurang Y1 dikali M kali X kurang X1. Nah, lanjut. M-nya tadi setengah. Setelah kita cari, sekarang tugas kita adalah memasukkan nilainya. Y kurang Y1, Y1-nya 6, M-nya setengah, dikali X kurang X1, 0. Nah, kemudian Y kurang 6 tetap, karena tidak bisa dikerjakan, maka yang kita kerjakan adalah 1 kali X, X kurang 0, X ya. Nah, sehingga menjadi Y kurang 6 dikali sama dengan 1 kali X, karena X kurang 0, X. 1 kali X, ya X ya, karena 1 tidak ditulis. Y kurang 6 sama dengan X per 2. Sehingga kalau seperti ini, langkah kita kali silang. 2-nya kita kalikan ke Y kurang 6. Sehingga menjadi 2 dikali Y kurang 6 sama dengan X. Kita kalikan 2-nya, 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 6, min 12. Sama dengan X. Nah, setelah ini kita pindahkan nilai 12-nya ke kanan. Sehingga menjadi 2Y sama dengan X tambah 12. Karena di sini negatif menjadi positif. Nah, sampai di sini kita sudah selesai persamaannya, yaitu 2Y sama dengan X tambah 12. Nah, sekarang kita tengok pilihannya. 2Y, ya, sini ternyata dari option A, B, C, D tidak ada bentuknya yang sama dengan 2Y sama dengan X tambah 12. Maka kita harus pindahkan sesuai dengan option yang ada bentuknya ya. Sehingga kita pindahkan nilai X dengan 12 ke sebelah kiri. Sehingga menjadi 2Y, X-nya yang positif menjadi negatif. Kemudian 12-nya yang positif menjadi negatif. 2Y kurang X kurang 12 sama dengan 0. Coba kita lihat. 2Y kurang 12 kurang 12. 2Y kurang X kurang 12 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah B. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik 0,6 ini adalah 2Y kurang X kurang 12. Dan tegak lurus dengan garis yang melalui min 4,5 dan min 3,3. Baik,
Itu tadi contoh soal yang berkaitan dengan masalah hubungan antara gradien. Nah, untuk latihan, kamu bisa mengerjakan soal ini, ya. Semoga kamu dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Baik, itu saja materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.